Kali ini kita akan melihat sebuah kisah sebuah kota akan benar-benar tenggelam. Air menyembur dari lubang got, tikus-tikus panik berlarian. Hewan-hewan di kandang menjadi gelisah dan menghantam kandang, burung-burung beterbangan kacau mencari jalan keluar. Seorang nenek keluar untuk mengambil air, namun saat ia menengadah, sumur setinggi 1 meter sudah meluap deras. Pertanda bencana sejelas ini, masa pemerintah tidak menyadarinya. Sebenarnya 6 minggu sebelumnya, pemerintah telah menerima telegram yang menyatakan bahwa kota akan menghadapi banjir besar. Namun para pejabat tinggi menganggap remeh. Saat itu tidak ada hujan dan sedang musim kemarau, sehingga mereka sama sekali tidak percaya. Namun ketika gubernur melihat tanda tangan pada telegram tersebut, ia mulai menganggapnya serius. Karena pengirimnya adalah seorang ahli hidrologi terkenal bernama Tremo. Setiap hari ia mengukur dan mencatat ketinggian air. Belakangan ia menemukan bahwa permukaan air naik drastis dan arusnya jauh lebih cepat dari biasanya. Ia pun segera mengirim laporan ke pemerintah. 6 minggu kemudian, suatu hari helikopter militer datang terlambat dan mendarat tergesa di depan rumah Tremo. Para pejabat tinggi berkumpul membahas langkah penanggulangan banjir. Namun seorang profesor senior dari Badan Hidrologi justru menentang. Menurut perhitungannya, banjir adalah hal yang tidak masuk akal. Ketinggian air baru melewati batas peringatan beberapa sentimeter. Pintu air sudah dinaikkan dan bendungan dibersihkan. Lagi pula, kota ini hampir 100 tahun tidak pernah mengalami banjir. Ia bahkan menyindir Tremo yang masih muda, mungkin gelar tertingginya hanya doktor. Tremo dengan sopan menjawab, benar. Ia lebih suka survei lapangan daripada hanya mengandalkan teori. Keesokan harinya, Tremo mengajak seorang perwira militer meninjau lokasi. Di tepi sungai, ia tiba-tiba berbaring dan memerintahkan perwira itu melakukan hal yang sama. Ketika mereka menempelkan telinga ke tanah, terdengar jelas suara arus air deras di bawah tanah. Tremo mengatakan bahwa jika permukaan air naik 2 meter lagi, tanggul akan tersapu seperti tumpukan pasir. Saat berkendara, ia juga melihat daun-daun pohon besar mulai menguning, tanda air tanah telah menumpuk. Dinding ruang bawah tanah rumah warga yang seminggu lalu kering kini mulai merembes air. Setelah meninjau sungai, bendungan, dan pusat kota, Tremo menyimpulkan bahwa bahaya terbesar berada di wilayah utara. Namun penentangan profesor tua semakin keras. Ia membanting meja dan menuduh Tremo menciptakan penipuan. Terisolasi dan kelelahan, Tremo bersiap pulang. Namun sebelum pergi, ia mengusulkan agar wakil gubernur menghancurkan tanggul untuk menciptakan jalur pelepasan air demi mencegah bencana. Saat berada di helikopter, Tremo mendapati adanya tanggul baru di sungai. Setelah memeriksa peta, ia sadar peta yang diberikan pemerintah sudah berusia 10 tahun. Ia segera meminta pilot berbalik dan malam itu juga menemui wakil gubernur untuk menghentikan penghancuran tanggul. Karena adanya tanggul baru yang menghalangi, maka penghancuran tanggul lama tidak akan berfungsi untuk mengalirkan banjir, malah justru akan memperparah bencana. Namun, perintah dari wakil gubernur provinsi sudah dikeluarkan. Ia buru-buru menelepon perwira yang bertanggung jawab atas penghancuran tanggul. Tetapi sinyal di tepi sungai sangat buruk. Perwira tersebut tidak mendengar dengan jelas. Lalu menutup telepon dan berbalik memberi perintah dengan efisiensi tinggi, meminta bawahannya segera meledakkannya. Air banjir meluap dan sungai sepenuhnya menenggelamkan wilayah sekitarnya. Tak terhitung jumlah sapi perah di pabrik pengolahan susu tenggelam, menyebabkan kerugian yang tak terukur. Profesor botak itu menimpakan seluruh kesalahan kepada gadis muda itu. Namun, yang lebih dikhawatirkan gadis muda tersebut saat ini adalah pusat kota yang sebentar lagi akan menghadapi risiko banjir. Karena terhalang oleh tanggul baru. Penghancuran tanggul pengendali banjir tidak mencapai tujuan pengaliran banjir. Permukaan air sungai bukan hanya tidak turun, tetapi malah naik. Aliran air yang tidak memiliki jalan keluar akhirnya hanya bisa meluap ke wilayah kota. Saat ini, satu-satunya cara adalah menghancurkan tanggul pengendali banjir di sisi berlawanan kota sebelum air sungai meluap untuk mengalihkan kelebihan air ke tempat lain. Namun, sebuah masalah sulit muncul. Salah satu sisi tanggul pengendali banjir ini adalah wilayah pertanian. Jika tanggul tersebut dihancurkan, desa terdekat pasti akan tenggelam, sehingga penduduk desa di sekitarnya harus dievakuasi terlebih dahulu. Wakil gubernur provinsi mempertimbangkannya dengan matang dan akhirnya tetap menerima usulan gadis muda itu. Akan tetapi, tepat saat ia bersiap menandatangani dokumen, sang menteri menghentikannya. Ia mengingatkan wakil gubernur bahwa jika media memberitakan pemerintah menenggelamkan petani demi menyelamatkan kota, pasti akan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan seluruh petani. Lagi pula, jumlah petani di Polandia jauh lebih banyak daripada penduduk kota. Setiap orang meludah pun bisa menenggelamkannya. Yang terpenting, saat ini mereka berdua sama-sama sedang ikut pemilihan. Untuk menghindari tanggung jawab, sang menteri mengajukan sebuah ide brilian. Dokumen tetap ditandatangani. Tetapi pada saat yang sama informasi ini dibocorkan terlebih dahulu ke media agar kedua pihak saling bertikai.
Berita dengan cepat dipublikasikan. Mengetahui kampung halaman mereka akan dihancurkan, warga desa Keti segera berkumpul. Sementara itu, gadis muda itu memimpin pasukan untuk mengevakuasi penduduk desa. Ketika kendaraan hampir sampai ke desa, sekelompok besar warga desa tiba-tiba muncul di ladang gandum dan mengepung para tentara yang baru datang. Saat itu juga mereka telah mengetahui dari berita bahwa pemerintah memutuskan menenggelamkan desa mereka demi melindungi pusat kota. Warga desa sangat marah. Mereka merasa mereka juga berhak melindungi harta benda mereka seperti halnya warga kota. Meskipun gadis muda itu berusaha sekuat tenaga meyakinkan mereka bahwa daerah ini memang merupakan wilayah rawan banjir dan jika mereka tidak pergi sekarang, kedepannya mereka akan selalu menghadapi bahaya. Namun, warga desa saat itu sudah tidak mau mendengarkan. Kedua pihak berada dalam ketegangan dan konflik yang bisa meletus kapan saja. Gadis muda itu membujuk pemimpin mereka, Giachop. Ia tahu bahwa ayah Giachop masih dirawat di rumah sakit di kota, dan jika kota itu tenggelam, apakah ia sudah memikirkan konsekuensinya? Namun, Giachop saat ini tidak bisa memikirkan hal itu, karena ia merasa yang paling penting sekarang adalah melindungi rumah ayahnya. Dengan terpaksa, gadis muda itu harus menarik mundur pasukan terlebih dahulu. Saat kembali, ia benar-benar terkejut melihat wakil gubernur provinsi sedang mengadakan konferensi pers. Ia mengatakan kepada para wartawan bahwa karena penolakan keras dari warga desa, pemerintah memutuskan untuk mengikuti kehendak rakyat dan tidak lagi menghancurkan tanggul pengendali banjir desa Keti. Selain itu, menurut survei lanjutan para ahli hidrologi, banjir saat ini telah terkendali sehingga warga kota dapat tidur dengan tenang. Bahkan jika terjadi situasi tak terduga, paling hanya akan ada banjir skala kecil di wilayah utara. Mengenai hal ini, semua orang juga tidak perlu khawatir karena saat ini wali kota sedang memimpin orang-orang untuk memperkuat tanggul di tepi utara. Begitu konferensi pers berakhir, gadis muda itu dengan marah maju dan melayangkan satu pukulan ke wajah wakil gubernur provinsi. Masih punya muka? Sekarang kota berada dalam bahaya besar, tapi seorang pelayan rakyat seperti Anda malah bermain politik di sini. Setelah memberi pelajaran kepada wakil gubernur provinsi, gadis muda itu pergi ke tepi sungai di wilayah utara dan melihat wali kota sedang memimpin warga secara langsung untuk memperkuat tanggul. Gadis muda itu mengatakan kepada wali kota bahwa jika tanggul pengendali banjir desa Keti tidak dihancurkan, maka semua yang sedang ia lakukan akan sia-sia. Meskipun wali kota mempercayai kata-katanya, masalah ini sudah melampaui wewenangnya. Ia mengatakan kepada gadis muda itu bahwa jika hal ini tidak bisa meyakinkan wakil gubernur provinsi, maka satu-satunya cara adalah menemui gubernur provinsi. Saat itu, stasiun televisi sedang melakukan siaran langsung, dan gadis muda itu mendapat sebuah ide. Ia mendatangi wartawan yang sedang meliput dan memanfaatkan informasi internal tentang banjir untuk menukar nomor telepon gubernur provinsi. Gubernur provinsi sangat terkejut saat menerima telepon tersebut. Beberapa hari ini ia sedang melakukan perjalanan dinas. Informasi yang dilaporkan wakil gubernur kepadanya adalah bahwa semuanya di kota baik-baik saja, sehingga jika tidak menerima telepon dari gadis muda itu, sampai sekarang ia masih akan terus tertipu. Di sisi lain, wakil gubernur provinsi telah kembali ke kantornya. Ia melihat Profesor Botak dari Dinas Pengairan sedang berkerut cemas. Permukaan air yang kemarin masih berada di bawah bingkai foto, kini sudah naik hingga setinggi leher wakil gubernur. Yang lebih buruk lagi, beberapa hari sebelumnya mereka telah mengunjungi sebuah waduk setempat. Meskipun sudah memperingatkan akan terjadi banjir dalam beberapa minggu ke depan dan meminta agar air dilepaskan, pihak yang bertanggung jawab secara lahiriah menyetujui, tetapi pada kenyataannya tidak melaksanakannya. Wakil gubernur provinsi mempertanyakan mengapa perintah tidak dijalankan. Jawaban yang diterimanya adalah bahwa pihak tersebut hanya mematuhi perintah dari atasan dengan pangkat tertinggi. Ternyata sang menteri ingin mendapatkan lebih banyak perhatian menjelang pemilihan, sehingga mengabaikan risiko banjir kota dan tetap bersikeras menimbun air untuk menyelenggarakan sebuah lomba perahu layar. Pihak yang bertanggung jawab berjanji bahwa setelah perlombaan selesai, air akan segera dilepaskan. Namun, pakar Botak itu dengan tegas mencegahnya, karena jika air dilepas sekarang sudah terlambat, tindakan itu justru hanya akan memperbesar gelombang banjir. Meski demikian, pihak yang bertanggung jawab mengatakan bahwa ia pun tidak berdaya, karena waduk telah melewati batas maksimum, sehingga sekalipun ia tidak melepaskan air, air tetap akan meluap dengan sendirinya. Melihat sang menteri di atas podium menikmati sorotan dan pujian membuat wakil gubernur provinsi marah hingga tak mampu berkata-kata. Pada saat yang sama, warga desa Keti juga menyadari adanya kejanggalan. Permukaan air sungai terus naik dan tampak akan segera menerobos tepi sungai. Giachop segera kembali ke desa dan berlari kemana-mana untuk memberi peringatan. Warga desa dengan sukarela bersatu memperkuat tepi sungai sepanjang malam. Mereka menumpuk karung-karung pasir di tepian untuk mencegah air sungai meluap. Jika permukaan air naik 1 meter, mereka akan meninggikan tanggul 1,5 meter. Namun, meski demikian, mereka tetap mendapati sebagian air mulai merembes dari bawah tanah. Mereka buru-buru mengangkat karung pasir untuk menekan titik-titik rembesan itu, tetapi kelebihan air tetap harus mengalir ke suatu tempat. Maka air di dalam kota pun mulai naik. Jika Anda melihat tutup selokan menyemburkan air dengan bunyi mendesis, Anda harus sangat waspada, karena itu adalah pertanda awal sebelum kota benar-benar tenggelam. Orang pertama yang menyadari kejanggalan ini adalah seorang perawat wanita.
Ia dengan santai membuang puntung rokok, tetapi baru saja membalikkan badan, ia mendengar suara desisan. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, lalu segera menyalakan lampu, dan pemandangan di hadapannya langsung membuatnya terpaku. Taman kecil yang pada siang hari ramai dilalui orang kini telah berubah menjadi sebuah kolam. Ia segera kembali ke rumah sakit untuk melaporkan situasi tersebut kepada direktur. Direktur segera mengatur agar para perawat yang bertugas menghubungi keluarga pasien, sehingga pasien yang kondisinya stabil dapat dipulangkan malam itu juga. Pasien lainnya dipindahkan ke lantai 2 dan 3. Para dokter dan perawat sibuk sepanjang malam, tetapi tak disangka keesokan paginya lorong rumah sakit sudah dipenuhi air. Di luar rumah sakit, staf dan keluarga pasien dengan sukarela berkumpul menumpuk karung pasir membentuk tanggul untuk memastikan rumah sakit tidak terendam lebih parah. Meski demikian, direktur tetap mendapati air di ruang bawah tanah telah mencapai setinggi lutut. Teknisi listrik mengatakan kepada direktur bahwa jika permukaan air terus naik, sistem kelistrikan rumah sakit pasti akan lumpuh. Direktur menelepon meminta tambahan ambulans untuk memindahkan pasien, tetapi saat itu jumlah ambulans sama sekali tidak mencukupi. Terpaksa, ia berlari ke jalan dan menghentikan sebuah bus secara darurat. Sopir bus, setelah mengetahui situasinya, langsung setuju untuk membantu. Ketika para penumpang mengetahui kondisi rumah sakit, mereka juga memilih untuk bekerja sama tanpa syarat. Berkat bantuan sopir bus tersebut, sebagian besar pasien berhasil dipindahkan dengan aman. Namun, masih ada beberapa pasien dengan kondisi tidak stabil yang terpaksa harus tetap tinggal di rumah sakit untuk sementara waktu. Di saat genting ini, gubernur provinsi yang sedang dalam perjalanan dinas akhirnya kembali. Pada saat itu, lift-lift di kota juga telah berhenti beroperasi. Setelah gadis muda itu melakukan analisis, puncak banjir diperkirakan akan mencapai desa Keti sekitar 5 jam kemudian. Hanya dengan menghancurkan tanggul pengendali banjir sebelum waktu tersebut dan membiarkan air banjir mengalir mengikuti arah baru, barulah pusat kota bisa diselamatkan. Gubernur provinsi segera menyetujui rencana gadis muda itu. Setelah mengatur pihak kepolisian, pasukan anti huru-hara dan pemadam kebakaran segera diberangkatkan. Di bawah pimpinan gubernur provinsi, mereka bersama-sama menuju desa Keti untuk melaksanakan penghancuran tanggul. Pada saat yang sama, bus-bus telah lebih dulu dikerahkan untuk mengevakuasi warga. Satu persatu bus beriringan tiba di desa Keti. Saat itu, sebagian besar warga desa sedang memperkuat tanggul pengendali banjir. Pengeras suara polisi bergema, meminta semua orang segera melakukan evakuasi. Bus-bus telah terparkir di desa, dan bertahan di sini untuk melawan banjir sangatlah berbahaya. Pemerintah akan menyediakan tempat tinggal bagi warga desa, dan jika ada kerugian harta benda, warga juga akan menerima kompensasi yang layak. Namun, Giachok justru segera menggunakan pengeras suara besar untuk memperingatkan warga desa bahwa pemerintah tidak akan melakukan apapun yang menguntungkan mereka. Ia beranggapan bahwa pemerintah tidak pernah membantu para petani, sehingga jika sekarang para petani menyerah, pemerintah akan memilih menenggelamkan desa demi menyelamatkan kota, dan para petani tidak akan pernah bisa kembali ke sini lagi. Ia menghasut para petani untuk tetap tinggal dan melindungi desa ini. Sebagai langkah pencegahan, ia bahkan menginstruksikan warga untuk membalikan rambu-rambu jalan di persimpangan desa. Tim penghancur tanggul sama sekali tidak menyadarinya, sehingga mereka mengikuti rambu tersebut begitu saja. Saat tiba di jalan buntu, barulah mereka menyadari telah salah jalan dan buru-buru berbalik arah. Ketika mereka kembali dan tiba di desa Keti, hari sudah tengah malam. Namun saat itu gubernur provinsi mendapati bahwa bus-bus evakuasi untuk warga desa semuanya kosong. Jelas terlihat bahwa mereka akan segera menghadapi masalah besar. Ketika mereka tiba, para wartawan sudah datang lebih dulu. Gubernur provinsi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Belanda adalah negara dengan kebebasan pers, sehingga media dapat beroperasi tanpa dikendalikan oleh pemerintah daerah. Gubernur provinsi mengatakan kepada bawahannya bahwa karena sedang siaran langsung, mereka harus sangat memperhatikan perilaku mereka. Kepala kepolisian secara sukarela meminta untuk maju ke depan memimpin tim penghancur tanggul. Ini adalah sebuah konfrontasi antara para petani dan pemerintah. Melihat hal itu, Giachok juga mengumpulkan warga desa. Saat itu kepala kepolisian berdiri sebagai perwakilan untuk menjelaskan situasi banjir kepada para petani dan menyampaikan perintah agar mereka segera meninggalkan tanggul pengendali banjir. Namun, para petani justru mengikuti Giachok dan bersikeras melawan pemerintah. Satu-satunya solusi untuk menyelamatkan kota dari banjir besar adalah menghancurkan tanggul pengendali banjir desa Keti untuk mengalirkan air. Namun, tindakan ini akan menenggelamkan seluruh desa Keti, termasuk lahan pertanian. Demi melindungi tanah kelahiran mereka, warga desa dengan sukarela bersatu untuk menghalangi upaya pemerintah menghancurkan tanggul. Menghadapi sikap tegas kepala kepolisian, warga desa langsung melontarkan makian keras. Bahkan ada yang tersulut emosi dan maju menyerang kepala kepolisian. Melihat kepala kepolisian diserang, anak buahnya segera maju, dan kedua pihak pun terlibat baku hantam. Pada akhirnya, warga desa dengan keunggulan jumlah berhasil memukul mundur pasukan pemerintah. Beruntung, masih ada orang-orang yang tetap sadar di tengah kerumunan, sehingga kepala kepolisian dapat meloloskan diri. Kolonel militer melihat pasukan bersenjata terus-menerus dipukul mundur dan tidak bisa lagi tinggal diam. Ia segera menghubungi pasukan anti huru-hara untuk menjalankan rencana cadangan.
Tepat ketika warga desa sedang merayakan kemenangan, sebuah helikopter muncul di udara. Giachop segera berteriak mengajak semua warga desa naik ke tanggul pengendali banjir. Meskipun helikopter terus menembakkan suar untuk menghalau, warga desa tetap nekat berbondong-bondong memanjat tanggul. Mereka bersumpah akan melindungi kampung halaman sampai titik darah penghabisan. Dalam situasi genting, Giachop menarik sebuah pistol dan menembakkan satu peluru ke arah helikopter. Helikopter yang diserang terpaksa melakukan pendaratan darurat. Melihat itu, sang kolonel kembali memikirkan cara lain. Ia memerintahkan tim pemadam kebakaran menggunakan meriam air bertekanan tinggi untuk menyemprotkan air ke tanggul pengendali banjir. Daya dorong yang sangat kuat memaksa warga desa mundur, namun meski demikian mereka tetap terus maju ke arah tanggul. Pada saat ini, kolonel perlahan kehilangan kendali. Ia mengabaikan keselamatan warga desa dan secara langsung memerintahkan helikopter untuk segera menjatuhkan bom. Beruntung, petugas pelaksana masih memiliki nurani. Ia berdalih sinyal buruk lalu menutup sambungan telepon. Ia memerintahkan anak buahnya untuk terbang berputar beberapa kali guna mengulur waktu. Gubernur provinsi melihat kolonel benar-benar kehilangan kendali. Lalu dengan marah memarahinya dan akhirnya menariknya kembali ke kondisi normal. Operasi penghancuran tanggul pun sepenuhnya gagal. Stasiun televisi menyiarkan langsung seluruh kejadian tersebut. Warga desa dengan gembira berbicara di depan kamera, mengatakan mereka senang telah berhasil melindungi kampung halaman. Tetapi tidak seorang pun memperhatikan arus air deras yang mengalir diam-diam di bawah tanah. Pada saat ini, kondisi banjir di pusat kota semakin parah. Meskipun rumah sakit terus memperkuat area luar, pemadaman listrik tidak dapat dihindari. Sebagian besar wilayah rendah di kota terendam, dan mobilitas hanya bisa dilakukan dengan perahu. Gubernur provinsi yang kembali dengan kegagalan terpaksa dihentikan di ujung jembatan. Saat itu jembatan telah macet total oleh kendaraan, sehingga sama sekali tidak bisa dilalui. Gadis muda itu menatap arus air yang mengamuk dengan perasaan sangat tak berdaya. Tempat ini pada akhirnya akan berubah menjadi neraka. Di sisi lain, Putri Wakil Gubernur Provinsi sedang mengajak anjingnya berjalan-jalan di jembatan layang. Ia terkejut melihat di bawah jembatan ada sekelompok zebra yang berlarian kacau. Anjing itu menjadi bersemangat dan menggonggong, lalu tiba-tiba menarik putus tali pengikat dan berlari seperti gila. Gadis itu mengejar dari belakang. Anjing tersebut tiba-tiba berlari melewati sebuah terowongan bawah jembatan. Gadis itu ikut masuk, tetapi mendadak menyadari ada sesuatu yang tidak beres, lalu berbalik dan lari. Di dalam terowongan, gadis itu tiba-tiba melihat gelombang air banjir raksasa menerjang ke arahnya. Merasakan bahaya, ia segera berbalik dan berlari. Namun, saat keluar dari terowongan, ia baru menyadari bahwa air banjir di atas juga sangat ganas. Ia berpegangan erat pada pagar pembatas, berusaha memanjat ke atas, tetapi air yang semakin deras menghantam dan menyeretnya hingga ia tak bisa bergerak. Akhirnya, ia kehabisan tenaga dan terseret oleh arus. Di bawah hantaman arus banjir yang dahsyat, gadis itu menghilang ke dalam air. Neneknya di rumah melihat keluar jendela dan yang tampak hanyalah lautan air. Mengingat cucunya pergi berjalan-jalan dan anjingnya belum kembali, sang nenek langsung panik. Ia menerobos kerumunan ingin keluar mencari cucunya, tetapi dicegah oleh tetangga di depan pintu. Baru saja ada seseorang tenggelam di ruang bawah tanah. Sulit membayangkan sebuah kota yang dulu ramai dan makmur berubah menjadi lautan air hanya dalam semalam. Gadis muda yang gagal menanggulangi banjir itu juga khawatir akan keselamatan ibunya, sehingga ia mendatangi apartemen ibunya dan berulang kali membujuk agar sang ibu mengungsi sementara ke rumah tetangga di lantai atas selama beberapa hari. Namun, ibunya yang bertubuh sangat besar lebih memilih tenggelam di dalam rumah daripada melangkah keluar. Ibunya dahulu adalah seorang penyanyi terkenal. Sejak menjadi obesitas, ia tidak lagi memiliki keberanian untuk keluar rumah. Melihat air di dalam rumah terus naik dan hampir menenggelamkan tempat tidur ibunya, gadis itu terpaksa menyuntikkan obat penenang agar ibunya bisa pergi dengan lebih tenang. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar jendela. Ternyata para tetangga datang untuk membantu. Mereka bersama-sama menaikkan ibunya ke atas papan kayu, lalu menggunakan derek tua untuk mengangkatnya ke lantai atas. Saat itu air di dalam rumah sudah mencapai tepi tempat tidur, dan beruntung para tetangga datang tepat waktu. Pada saat warga paling membutuhkan pertolongan, pasukan lokal justru kekurangan personel karena sedang mengikuti latihan di luar daerah. Pasukan nasional yang mengetahui situasi segera datang membantu. Namun hal ini justru membuat sang menteri sangat tidak puas. Ia merasa kehilangan muka sepenuhnya, bahkan sampai mempermalukan diri di hadapan negara tetangga. Ia menanyai wakil gubernur provinsi mengapa tidak menghancurkan tanggul pengendali banjir desa Keti sejak awal, padahal jelas semua itu merupakan pengaturannya sendiri. Namun sekarang ia justru berbalik menyalahkan orang lain, jelas ingin melemparkan tanggung jawab kepada wakil gubernur provinsi. Dengan putus asa, wakil gubernur berkata, mungkin ini karena atasan tidak lurus, bawahan pun kacau. Saat itu gubernur provinsi baru saja keluar untuk menerima telepon, sang menteri langsung menutup pintu dan menanyai wakil gubernur apakah ia berniat memberontak. Wakil gubernur yang tak mampu menahan diri pun maju dan terlibat perkelahian dengan sang menteri. Di sisi lain, warga desa Keti sedang merayakan kemenangan karena berhasil melindungi kampung halaman mereka. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa karena menghalangi penghancuran tanggul untuk mengalirkan banjir, pusat kota kini telah berubah menjadi neraka di bumi. Giachop,
Sang pemimpin sedang sangat berpuas diri. Namun tiba-tiba ia menerima telepon dari rumah sakit kota yang mengatakan bahwa kondisi ayahnya kritis dan memintanya segera datang. Ia dan putranya segera mengemudi menuju kota. Saat itu kota telah berubah menjadi lautan air. Mereka mengangkat perahu yang sudah disiapkan dan berniat berlayar masuk. Sekelompok besar warga kota bergegas mendekat. Mereka langsung mengenali Gyachop sebagai orang yang telah menghalangi pemerintah mengalirkan banjir sehingga kota terendam. Untungnya, seorang pengelola segera menghentikan. Warga yang marah dan bahkan membantu mereka mendorong perahu ke air. Kerumunan yang penuh amarah terus memaki dan mengutuk, berharap mereka akan ditelan arus. Perahu kecil itu perlahan memasuki kota. Kota yang dulu makmur kini dipenuhi air, tak terhitung mobil yang tenggelam, dan toko-toko di lantai 1 semuanya terdampak. Melihat kota yang kini bagaikan neraka dunia membuat Gyachop malu hingga tak mampu berkata-kata. Ketika ia dengan susah payah tiba di rumah sakit, sang direktur dengan ragu mengatakan bahwa ayahnya kini telah dibungkus dengan kantong es. Karena banjir melumpuhkan sistem kelistrikan rumah sakit, akhirnya ayahnya tidak dapat diselamatkan. Gyachop bergumam kepada ayahnya bahwa ia telah membantu mempertahankan rumah sang ayah, tetapi ayahnya justru pergi selamanya. Ayah dan anak itu dengan susah payah membawa jenazah ke kamar jenazah sementara. Namun setibanya di sana baru mereka sadari bahwa tempat itu hanyalah sebuah rumah potong hewan darurat. Sang cucu tak tega membiarkan kakeknya di sana, sehingga mereka terpaksa membawa jenazah pulang. Namun, ketika mereka naik ke darat, barulah mereka menyadari bahwa keempat ban mobil telah ditusuk. Di jalan pasca bencana banjir, dua perempuan saling menggenggam tangan dan berjalan tertatih ke depan. Tiba-tiba gadis itu mendengar suara anjing menggonggong dari belakang. Ia mengabaikan larangan temannya dan bersikeras kembali mencari anjing itu, bahkan dengan antusias mengatakan bahwa itu pasti anjingnya. Namun, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke air. Dalam kepanikan, gadis muda itu menyelam ke dalam air, terus mencari, dan akhirnya menemukan tangan gadis tersebut di sebuah lubang. Untungnya, gadis muda itu adalah seorang ahli hidrologi sehingga sangat pandai berenang. Ia menarik gadis itu ke atas dan muncul ke permukaan. Syukurlah, gadis itu masih hidup. Namun, keduanya sudah kelelahan. Melihat tikus-tikus berpegangan pada papan kayu untuk menyelamatkan diri, mereka pun menirunya dan memanjat ke atas sebuah mobil di dekatnya. Mereka berbaring di atas mobil untuk memulihkan tenaga. Untungnya, tak lama kemudian tim penyelamat lewat dan menyelamatkan mereka. Saat itu Nina belum tahu bahwa ayahnya hampir gila karena mencarinya. Di kota yang luas dan terendam ini, ayahnya telah mencari ke berbagai kamar jenazah dan rumah sakit, bahkan menghubungi wartawan. Ia terus memeluk erat radio, takut melewatkan kabar tentang putrinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara putrinya dari luar. Saat berlari keluar, ternyata benar itu putrinya. Nina menyalahkan dirinya sendiri dan berkata kepada ayahnya bahwa ia telah kehilangan anjing ayahnya. Namun, sang ayah sudah tidak memedulikan hal itu lagi. Di sisi lain, Gyachop telah membawa ayahnya kembali ke desa dan warga desa pun secara sukarela mengantarnya. Setelah pemakaman, ketika warga desa berkumpul dengan sedih untuk makan bersama, sebuah mobil polisi datang tanpa diundang. Mereka datang untuk menangkap Gyachop. Saat pemerintah hendak menghancurkan tanggul untuk mengalirkan banjir, Gyachop tidak hanya memimpin pengacauan terhadap rencana pemerintah, tetapi juga menembak helikopter dengan senjata api. Semua itu telah terekam kamera. Warga desa Keti yang mendengar pahlawan mereka akan ditangkap kembali menjadi marah dan mengangkat botol kaca pecah untuk menyerang. Untungnya, Gyachop masih mempertahankan akal sehat. Setelah menenangkan warga desa, ia dengan sukarela mengikuti polisi untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Selain dirinya, ahli hidrologi muda dan wakil gubernur provinsi juga turut diselidiki. Saat mereka naik ke lantai atas, mereka kebetulan berpapasan dengan sang menteri yang baru keluar dari dalam. Menteri itu takut wakil gubernur akan membongkar keterlibatannya, sehingga berbicara secara tersirat agar wakil gubernur mempertimbangkan untung rugi, bahkan mengancam karir politiknya dengan menyiratkan bahwa hal-hal yang tidak seharusnya diucapkan sebaiknya tidak diucapkan. Namun, setelah kejadian ini, wakil gubernur akhirnya melihat wajah asli sang menteri. Ia memutuskan untuk mengungkap kebenaran secara terbuka dan dengan jujur mengakui kesalahan yang telah ia perbuat. Tepat ketika wakil gubernur bersiap menjalani pemeriksaan, Gyachop telah selesai diperiksa dan keluar. Dengan malu, ia mengatakan kepada gadis muda itu bahwa dirinya benar. Gadis itu berkata bahwa setiap orang di antara mereka merasa dirinya benar, lalu menanyakan kabar ayah Gyachop. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan berbagai instansi, pekerjaan pasca banjir dilakukan secara tertib. Ini adalah peristiwa banjir nyata yang terjadi di Polandia pada tahun 1997 dan juga merupakan bencana terbesar yang dihadapi Polandia sejak Perang Dunia Kedua. Dalam bencana ini, 40.000 orang kehilangan seluruh harta benda seumur hidup mereka dan 56 orang meninggal dunia. Kerugian diperkirakan mencapai 12 miliar zloty Polandia. Inilah yang terjadi apabila kita mengabaikan peringatan alam. Kita sudah seharusnya menjaga lingkungan dan semoga bencana seperti ini tidak beneran terjadi lagi di kehidupan kita yang nyata. Akhirnya film kita berakhir di sini.